Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut materi perkuliahan Hukum Administrasi Negara ya. Saya akan flashback terlebih dahulu materi kita di minggu sebelumnya. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa azas-azas hukum administrasi negara ya. Yang pertama ada azas legalitas, kemudian azas negara hukum dan demokrasi, dan juga ada azas bahwa pembatalan keputusan tata usaha negara itu harus melalui pengadilan ya. Nah, kira-kira dari materi yang saya sampaikan di minggu lalu, apakah semuanya sudah memahami atau ada yang belum dipahami? Sudah ya? Oke. Baik, jadi karena tidak ada yang mau ditanyakan nih dari materi sebelumnya, kita lanjut pertemuan kelima ya. Untuk topik yang kelima, kita akan membahas mengenai instrumen hukum pemerintah. Nah, kalau kita berbicara mengenai instrumen, nah apa kata lain instrumen itu? Instrumen. Alat, betul. Alat ya, ataupun sarana lah ya. Jadi dalam hal ini maksudnya adalah instrumen atau alat yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara ketika mereka itu bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat. Karena kita sudah tahu nih, kalau hukum administrasi negara itu hukum yang mengatur hubungan antara siapa? Antara pemerintah atau administrasi negara dengan masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian instrumen hukum pemerintah itu adalah alat yang digunakan oleh pemerintah ketika akan berhubungan atau mengatur masyarakatnya. Nah, instrumen itu sebenarnya ada dua ya, instrumen pemerintah itu. Yaitu yang pertama itu instrumen fisik atau berwujud lah seperti gedung gini kan, gedung ataupun infrastruktur jalan gitu yang kalian lihat itu kan pemerintah yang membangun kan, atau alat-alat tulis atau alat komunikasi. Nah, itu instrumen fisik atau domain public domain gitu ya. Jadi alat-alat yang milik pemerintah yang digunakan untuk itu tugas dan wewenangnya itu untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, yang kedua instrumen hukum. Nah, ini yang terpenting bagi hukum administrasi negara. Instrumen hukum ini yang akan kita kaji. Jadi instrumen hukum itu bisa berbentuk beberapa hal ya. Nah, salah satunya seperti peraturan perundang-undangan. Nah, itu termasuk instrumen hukum itu yang dipakai oleh pemerintah ketika pemerintah itu bertugas atau melaksanakan kewenangannya. Ya. Kemudian ada lagi peraturan kebijakan. Ada juga yang menyebut peraturan kebijaksanaan atau bahasa Belandanya itu bahasa Jermannya itu Freiheitsermessen. Ada juga yang menyebut dengan diskresi atau discretion. Ya, jadi berbeda antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan itu berbeda. Walaupun mirip-mirip nama di depannya itu peraturan, tapi berbeda. Karena proses pembuatannya pun tentu berbeda juga. Kekuatan mengikatnya pun tentu juga berbeda. Ya kan? Nah, contoh instrumen hukum lain itu ada keputusan atau bahasa Belandanya itu Bestschiking ya. Kalau peraturan perundang-undangan tadi regeling, peraturan kebijakan Beleidsregel. Kalau keputusan Bestschiking. Nah, kalau yang baru-baru itu kan sering disebut keputusan tata usaha negara kan, atau KTUN. Itu kelompoknya itu di Bestschiking. Kemudian ada juga yang berbentuk perizinan. Nah, izin-izin itu kan yang mengeluarkan siapa itu? Pemerintah kan? Nah, itu produk hukumnya atau instrumennya. Nah, ada lagi dalam bentuk rencana ya, tapi kita nggak banyak membahas rencana ya, kita cukup fokuskan kepada yang pokok ini saja. Nah, jadi ini adalah instrumen yang digunakan pemerintah ketika menjalankan tugas dan wewenangnya.
Nah, sebelum kita masuk kepada jenis-jenis instrumen itu, kita lihat kembali sekilas norma hukum yang mungkin kalian sudah pahami juga ya. Jadi bahwa norma hukum itu tidak selalu undang-undang seperti yang kita tahu. Ya. Jadi norma hukum bisa dalam bentuk keputusan juga. Itu juga norma hukum. Nah, kalau undang-undang kan dia dibuat oleh badan apa ya kalau yang kita tahu selama ini? Siapa yang membuat undang-undang atau badan apa? Legislatif, ya. Legislatif bersama-sama dengan pemerintah gitu ya. Jadi membuat undang-undang. Tapi kalau keputusan itu yang dibuat hanya oleh eksekutif. Oke, jadi norma hukum tidak selalu berbentuk undang-undang. Nah, sehingga kalau kita bagi-bagi norma hukum itu ada 4 tingkatannya. Yang pertama sifatnya umum dan abstrak. Seperti undang-undang. Undang-undang itu kan sifatnya umum kan? Berlaku bagi siapa saja, di mana saja, untuk kejadian yang sifatnya berulang-ulang, walaupun kejadian itu nggak tertentu ya. Jadi dia sifatnya abstrak dan umum gitu. Kemudian yang kedua, norma yang konkret individual. Konkret, nyata, individual itu jelas siapa yang dituju oleh norma ini. Nah, contohnya kayak keputusan kan? Kan misalnya keputusan tentang pembongkaran rumah si A misalnya kan? Itu kan jelas individual dan konkret kan? Beda kan dengan undang-undangan tadi kan sifatnya? Nah, itu. Kemudian yang ketiga umum konkret. Nah, itu umum konkret ini lain lagi. Dia sifatnya itu umum tapi juga konkret gitu. Contohnya seperti apa? Seperti rambu-rambu lalu lintas. Ya, rambu-rambu kalau yang kalian lihat di jalan di jalan raya itu, dia berlaku bagi semua pemakai jalan yang di dekat rambu-rambu itu. Hanya di situ saja kan? Nah, begitu, umum konkret. Kemudian norma yang keempat individual abstrak. Nah, ini dibedakan lagi. Dia individual tapi abstrak. Contohnya izin mendirikan bangunan. Nah, itu memang diberikan kepada satu individu yang jelas, tapi sifatnya itu abstrak. Ya, itu dia. Jadi 4 tingkatan dari norma. Oke, kita masuk kepada instrumen hukum pemerintah tadi. Kita bahas terlebih dahulu tentang peraturan perundang-undangan. Kalau yang kita tahu peraturan itu sifatnya hukum in abstracto ya, yang nyata ya, atau general norm gitu kan. Kita tahu peraturan, oh itu pasti sudah jelas tuh peraturan gitu kan, dan mengikat secara umum kan gitu. Nah, kalau kalau perundang-undangan, jadi seperti yang tadi ya, tidak hanya undang-undang, tapi juga apa? Ada yang tahu? Apa lagi? Ya, silakan. Siapa yang tahu apa saja jenis peraturan perundang-undangan? Siapa? Perpres. Oke. Ada lagi? Tap MPR boleh. Apa lagi? Perpu. PP. Nah, iya. Jadi itu contoh-contoh dari peraturan perundang-undangan kan? Nah, begitu. Nah, kalau definisinya peraturan perundang-undangan itu apa? Nah, kalau kita ikutkan definisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu di sana disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, demikian definisi yang diberikan oleh undang-undang. Nah, tanpa definisi dari undang-undang pun kita sudah memahami tadi sifat peraturan perundang-undangan kan? Umum, abstrak. Nah, tentu sudah bisa kita mendefinisikan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Oke, ya.
Nah, jadi itu ya, dari definisi tadi kita bisa melihat seperti apa sih sifat dari peraturan perundang-undangan itu kan. Nah, dia tidak hanya berlaku pada saat tertentu, tapi tidak juga berlaku di tempat tertentu, tidak untuk orang tertentu, dan tidak untuk fakta hukum tertentu, tapi berbagai fakta hukum yang berulang-ulang. Itulah sifat dari peraturan perundang-undangan. Ada yang mau ditanyakan dari pengertian ini? Sudah mengerti? Oh, baik, kita lanjut ya. Nah, terus mengapa peraturan perundang-undangan itu jadi instrumen hukum pemerintah? Karena kan kita tahu yang membuat undang-undang itu legislatif. Sedangkan pemerintah di bagian apa? Eksekutif. Nah, mengapa dalam hal ini pemerintah juga punya produk undang-undang kan gitu, peraturan perundang-undangan kan gitu. Nah, karena dalam konsep negara hukum kesejahteraan, kita negara hukum kesejahteraan kan, welfare state. Jadi teori pemisahan kekuasaan trias politika itu nggak betul-betul murni diterapkan. Ya, jadi hanya penekanan perbedaan fungsi saja, bukan perbedaan organ. Gitu ya. Jadi di legislatif memang itu untuk membuat undang-undang, tapi eksekutif ada kalanya juga boleh membuat peraturan perundang-undangan. Seperti tadi contohnya PP gitu kan, peraturan pemerintah. Mengapa demikian? Nah, karena dalam negara hukum kesejahteraan, pemerintah turut campur mengatur kehidupan masyarakatnya di segala bidang. Iya kan? Beda dengan negara hukum yang kuno atau klasik kan? Negara hanya sebagai penjaga malam gitu kan? Kalau di negara hukum yang welfare state, pemerintah itu campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Contoh di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pelayanan publik, gitu. Sehingga dengan demikian untuk memudahkan tugas dan wewenangnya itu, pemerintah atau administrasi negara itu juga diberikan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. Begitu. Contohnya peraturan pemerintah tadi ya. Iya kan? Itu yang membuat legislatif apa eksekutif tuh? Hah? Legislatif. Begitu. Nah, contohnya apa di bidang hukum administrasi negara itu? Ya, PP tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Kan itu penting diatur ya. Bagaimana agar pemerintah daerah ini bisa meraup sebanyak-banyaknya potensi-potensi pajak daerah, iya kan? Untuk pemasukan atau pendapatan asli daerah, maka dikeluarkanlah PP ini oleh pemerintah pusat. Itu yang menjadi dasar hukum pemerintah daerah memungut pajak atau retribusi daerah. Nah, di sini instrumen hukumnya PP. Bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Cukup paham ya? Cukup paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua, jenis instrumen hukum itu adalah peraturan kebijakan atau diskresi atau discretion, di dalam bahasa Jerman Freiheitsermessen. Nah, mungkin kalian sudah ketemu lah istilah-istilah itu ya. Sudah itu. Nah, itu sebenarnya satu golongan lah gitu kan, satu golongan. Nah, Freiheitsermessen itu diberikan kepada pejabat itu gunanya apa? Untuk memberikan ruang gerak bagi dia atau kemerdekaan mengambil keputusan atas inisiatif pejabat itu sendiri. Gunanya apa ya? Untuk memutuskan suatu keadaan yang sifatnya genting yang belum ada dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, contoh dalam keadaan yang sifatnya memaksa lah harus diselesaikan. Sementara nggak ada dasar hukumnya, pemerintah ini memutuskan masalah itu. Maka dia diberikan kewenangan dalam bentuk diskresi atau peraturan kebijakan untuk menyelesaikan masalah itu. Itu dia tentang diskresi.
Tapi dalam hal ini tentu ada batasan-batasan ya. Bukan karena dia diberikan kewenangan, dia boleh sewenang-wenang. Nggak bisa. Harus sesuai, atau katakanlah diskresi itu dibatasi juga dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, nggak boleh bertentangan dengan itu. Jadi kalau seandainya ada diskresi yang dikira merugikan hak warga negara, itu bisa saja diuji ke pengadilan ya. Kalau memang ada yang dilanggar dari kebijakan pemerintah itu. Nah, itu dia tentang pengertian peraturan kebijakan. Nah, itu tadi ya, sudah saya jelaskan tadi. Pasti ada perbedaan ya dengan peraturan perundang-undangan, karena proses membuatnya saja sudah berbeda. Tentu juga mengikatnya juga berbeda kan gitu. Nah, bagaimana ciri-ciri dari peraturan kebijaksanaan itu? Ya, ciri-cirinya apa? Peraturan kebijaksanaan itu bukan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian azas pembatasan dan pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan nggak bisa diberlakukan untuk menguji peraturan kebijakan, karena kan batu ujinya sudah berbeda. Nah, kemudian tidak bisa diuji secara weighmatic head. Nah, dia lebih kepada dogmatic head gitu ya. Lebih banyak kepada sisi manfaatnya yang diambil. Ya, kalau dirasa kebijakan itu banyak manfaatnya bagi kemaslahatan umat, ya berarti itu kan bermanfaat sekali kan gitu. Jadi seperti itu menilainya ya. Nah, kemudian dia bagaimana bentuk wujudnya dari peraturan kebijakan itu dalam beberapa bentuk ya. Ada yang berbentuk keputusan, tapi dia bukan keputusan yang kita maksud di ini ya, di keputusan tun ya, bukan ya. Ada dalam bentuk instruksi, ada dalam bentuk surat edaran, pengumuman, dan lain-lain sebagainya ya. Kadang-kadang ada yang berwujud peraturan juga, namanya seperti peraturan tapi sebenarnya itu peraturan kebijakan. Nah, makanya saya kan pernah kalau yang mengambil kelas Habtun itu kan saya membedakan antara keputusan tun dengan yang lain-lainnya gitu kan, agar jangan salah memaknai apakah itu benar keputusan atau mungkin peraturan kebijakan saja kan gitu. Nah, itu dia ya, itu perbedaannya ya dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ada perbedaan, tentu ada persamaan, karena kan judulnya peraturan juga. Nah, persamaannya itu adalah sama-sama berlaku umum ya, umum dan abstrak. Peraturan perundang-undangan berlaku umum ya, peraturan kebijakan juga sama ya, sama-sama berlaku umum dan abstrak. Nah, kemudian juga diberlakukan keluar. Artinya tidak intern di badan pemerintah itu saja, tapi bagi masyarakat. Nah, kemudian juga kewenangan itu dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, misalnya pejabatnya itu katakanlah wali kota Batam. Nah, wali kota Batam itu juga punya wewenang untuk membuat peraturan kebijakan dalam rangka untuk melayani masyarakatnya. Kayak gitu. Nah, apa contoh-contohnya? Contohnya seperti waktu di masa pandemi dulu, kalian masih ingat kan? Banyak sekali kepala-kepala daerah itu mengeluarkan yang namanya peraturan kebijaksanaan. Nah, untuk membatasi mobilitas kan, agar tidak cepat penyebaran COVID itu, maka dikeluarkanlah seperti peraturan kebijaksanaan. Yang tujuannya apa? Untuk membatasi penyebaran COVID-19 itu. Nah, kemudian juga contoh lainnya itu dalam hal penanganan bencana. Misalnya terjadi bencana alam di suatu daerah, apakah itu banjir atau gunung meletus atau gempa bumi. Nah, pemerintah setempatnya itu boleh mengeluarkan yang namanya peraturan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah itu. Karena masalah itu kan sifatnya genting ya, yang harus segera diselesaikan, tapi belum ada dasar hukumnya yang mengatur. Gitu. Contohnya apa? Dievakuasilah warga yang terkena dampak bencana itu ke
ke tempat yang lebih aman. Nah, tentu harus ada nih keputusan dari pemerintahnya ya. Apa sih namanya, peraturan kebijakan dari pemerintah. Nggak langsung aja dipindah-pindahkan tersendiri ya, tidak. Jadi harus ada dasar untuk melakukan kegiatan evakuasi itu. Nah, itu bisa dengan peraturan kebijaksanaan. Nah, kemudian di bidang lalu lintas. Di bidang lalu lintas, kita bisa melihat polisi-polisi yang di jalan raya itu, misalnya kalau lampu merahnya lagi mati gitu kan, nah dia boleh mengatur mau diarahkan kemana arah lalu lintas itu. Ya kan tujuannya kan untuk mengatur kan, untuk mengatur agar jadi tertib ya, tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu contoh-contoh. Contoh lainnya masih banyak, nggak cuma ini saja, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai peraturan kebijakan? Tidak ada ya? Baik, kita lanjut ya. Oke, siapa? Untuk peraturan kebijakan administrasi ini hanya boleh dikeluarkan oleh pemerintah publik atau organ-organ lembaga pemerintah lain itu? Boleh. Selagi dia itu di bidang penyelenggaraan negara, dia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan kebijakan, ya, seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak? Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut yang ketiga, keputusan tata usaha negara. Nah, ini jenis instrumen hukum yang ketiga, ya. Jadi ini jenis instrumen hukum yang ketiga. Keputusan atau beschikking ya, bahasa Belandanya beschikking ya. Ini adalah yang paling penting di antara yang lain-lain tadi dalam kajian hukum administrasi negara. Kenapa penting? Ya karena memang ini yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Ya, jadi banyak sekali pemerintah itu mengeluarkan keputusan-keputusan bahkan mungkin setiap hari itu banyak ya. Kita lihat saja lah contoh yang terdekat dari kita, yaitu pemerintah Kota Batam misalnya, atau Kepala BP Batam. Ya. Nah, itu banyak sekali produk-produknya itu berbentuk keputusan. Nah, keputusan dalam hal ini bisa menjadi objek sengketa ya, atau hal yang dipermasalahkan, yang bisa diuji di pengadilan. Jadi nggak semua keputusan pemerintah itu benar ya, belum tentu ya. Kalau kalian mendapatkan suatu keputusan yang dikeluarkan pemerintah, jangan langsung terima saja. Kalian dicek dulu apakah ini sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah ini sudah sesuai dengan AAUPB, atau jangan-jangan dia melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga ada yang dirugikan. Nah, kalau sudah merasa dirugikan ya boleh diuji di pengadilan. Pengadilannya pengadilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara. Begitu. Jadi ini penting sekali mengenai keputusan ini dalam hukum administrasi negara. Nah, kalau dari istilah mengapa dia memakai kata-kata keputusan? Ya dulu kan dari Belanda itu disebut beschikking ya. Jadi beschikking itu dibawalah istilah itu ketika kita dijajah nih, ketika kita dijajah Belanda, dibawa oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven ya, mungkin sudah pernah mendengar nama tokoh-tokoh ini. Kemudian oleh Utrecht di Indonesia dipakai istilah yang namanya ketetapan. Tapi lambat-lambat itu nggak dipakai ketetapan itu ya. Lebih tepat memang digunakan istilahnya itu keputusan. Ya. Dalam hal ini keputusan itu berbeda ya dengan putusan. Ya kan? Kalau putusan itu apa? Apa itu keputusan? Ada keputusan, ada putusan. Kalau putusan itu apa? Putusan pengadilan. Ya, putusan pengadilan.
Jadi nggak sama. Jadi kita jangan mencampur adukan penamaan keputusan dengan putusan. Kalau putusan itu produk pengadilan atau yudikatif kan? Nah, kalau keputusan itu produknya eksekutif. Ya, harus dipahami perbedaannya itu ya, jangan dicampur aduk ya. Kalau yang mungkin orang awam mungkin nggak apa-apa lah kalau campur aduk. Kalau orang hukum itu jangan menggunakan istilah putusan, keputusan. Oke. Ya. Nah, pengertian dari keputusan itu adalah bisa dilihat di sini ya, di definisi ini. Banyak sekali yang memberikan definisi ini sebenarnya, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan dan wewenang istimewa dengan maksud terjadinya perubahan hubungan hukum. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa melihat unsur-unsur dari keputusan itu sendiri ya. Perbuatan hukum bersegi satu. Kenapa bersegi satu? Ya karena hanya sepihak saja. Hanya pemerintah saja melakukan perbuatan hukum itu. Kalau dia perbuatan hukum bersegi dua, artinya seperti perjanjian. Ya kan, sepakat kedua belah pihak kan? Nah, itu tidak sama dalam konteks ini, nggak bisa kita terapkan. Ya. Kemudian sifatnya hukum publik. Kenapa hukum publik? Karena dia dikeluarkan oleh badan yang memiliki kewenangan untuk itu. Dalam hal ini pemerintah atau administrasi negara atau pejabat. Jadi tidak semua memiliki orang itu katakanlah fungsi-fungsi organ itu diberikan kewenangan yang sifatnya istimewa ya, tidak. Jadi hanya untuk administrasi negara saja. Nah, karena untuk apa dia diberikan kewenangan istimewa itu? Ya karena untuk menyelenggarakan pelayanan publik tadi. Ya, jadi tidak semuanya organ-organ negara ini yudikatif, legislatif itu tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan saja yang memiliki wewenang istimewa tadi. Nah, bisa saja sumbernya itu, wewenang itu kan kita sudah belajar kan, sumber wewenang bisa dari atribusi, bisa dari delegasi atau mandat kan. Nah, jadi dilihat dari mana asal kewenangannya itu. Harus dipahami dulu apakah atribusi, apakah delegasi atau mandat. Nah, selanjutnya terjadinya perubahan dalam lapangan hukum ya kan. Ya, dengan keluarnya keputusan itu terjadi perubahan dalam lapangan hukum. Contoh, keputusan pembongkaran rumah si A misalnya. Ya terjadilah dibongkar rumahnya. Dia tidak punya hak lagi kan atas rumahnya itu karena keputusan itu tadi sudah merubah. Ya. Oke. Nah, demikian yang diartikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, di sini saya nanti ada kuis ya. Ada kuis untuk tugas kalian. Oke. Nah, kalau tugas kuis itu kita lakukan di dalam kelas ya. Kita langsung jawab, tidak take home gitu ya. Nah, kuisnya itu apa? Nanti kalian mencari contoh-contoh dari keputusan tata usaha negara. Kemudian nanti kalian sebutkan beberapa lah ya contohnya itu ya, dan uraikan unsur-unsurnya keputusan tata usaha negara itu. Nah, saya di sini punya contoh ya. Saya punya satu contoh, yaitu keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang pemberhentian dengan tidak hormat pegawai negeri sipil. Itu contoh. Nah, mungkin kalian juga punya contoh-contoh lain ya. Oke, jadi melalui kuis kita kerjakan ya untuk tugas ini. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Individu, tugasnya individu saja.
Nanti silakan jawabannya dikirim melalui MS Teams ya, chat pribadi. Kalau dalam 5 menit selesai ya. Ya. Bisa selesai itu ya. Kalian boleh menggunakan sumber yang berasal dari internet untuk mencari jawabannya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya. Untuk format pengumpulannya cukup nama dan NPM saja ya. Nah, jadi langsung diketik aja di kolom chat MS Teams. Ada yang sudah selesai? Kuis ini bobotnya sekitar 5% dari total penilaian akhir ya. Jadi hanya diberlakukan bagi mahasiswa yang hadir pada pertemuan kelima hari ini. Sudah semuanya?
Sudah ya? Sudah disubmit di jawabannya di MS Team ya? Sudah. Baik, berarti sudah selesai untuk topik instrumen hukum pemerintahan ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan, saya buka sesi pertanyaan. Sudah bisa dipahami ya? Apa, Andrew? Ini kalau Ya. dengan peraturan kebijakan yang tadi disampaikan itu kan dikeluarkan oleh eksekutif ya. Ya. Itu bentuknya seperti regeling, tapi inti maksud dari pengaturan itu mengarah ke resikim. Hampir di antara kesimpangan dua itu kan, karena bentuknya kan peraturan Iya, iya. dikeluarkan oleh eksekutif, tapi di dalamnya itu berisikan yang pada memang tidak secara eksplisit ya, tetapi pada intinya itu mengatur pada kebijakan yang mau Ya. dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya terjadi situasi seperti ini, andai katalah terdapat PP yang kurang sesuai, melakukan uji material. PP nih? PP atau peraturan mungkin perda, bentuknya itu peraturan kebijakan yang kemudian setelah kita telusuri itu ada yang sesuai, kita mau melakukan uji, itu kita ujinya ke mana? Karena kalau ke PT UN itu kan, PT UN itu syarat pengujian itu harus KTUN. Bukan? Oke. Apa bisa di UN? Demikian. Ya, oke, itu pertanyaannya bagus ya. Jadi ada pertanyaan kalau ternyata peraturan kebijakan itu bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan atau WP, kemana akan diuji? Sedangkan menurut Andrew yang jadi objek sengketa itu di KTUN itu hanya keputusan tata usaha negara. Nah, sebenarnya begini. Sekarang semenjak adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan PT UN itu diperluas. Jadi tidak hanya sekedar menguji keputusan tata usaha negara saja, tapi juga termasuk uji penyalahgunaan wewenang. Nah, tadi saya katakan bahwa peraturan kebijakan itu kan diberikan ruang bagi pejabat itu untuk menggunakan wewenangnya mengeluarkan suatu keputusan atau peraturan yang sifatnya itu kan mengatur, ya, mengatur kepentingan yang mungkin belum ada dasar hukumnya dalam undang-undang atau PP atau yang lain-lainnya lah. Sehingga kalau misalnya peraturan kebijaksanaan itu dirasa melanggar peraturan perundang-undangan ataupun AAUPB, itu bisa diajukan pengujiannya kemana? Sama, tetap Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi uji penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Ya, jadi itu ada kan perluasan objek sengketa ya. Nah, itu bisa diuji apakah peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh pejabat itu melanggar peraturan perundangan atau tidak. Nah, itu diuji, boleh diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, seperti itu Andrew ya. Oke, ya bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya anggap kalian sudah memahaminya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya pada hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama.